William yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba menerima telepon dari Pak Ridwan. Dengan nada canggung tapi sedikit tergelak, Pak Ridwan menyampaikan bahwa Salma sedang ngidam dan bukan ngidam biasa. Kali ini Salma ingin ayam bakar yang dibakar khusus dengan tempurung kelapa, bukan arang biasa. Makanan yang cukup sulit ditemukan. Mendengar itu, William terdiam sejenak. Ada haru yang menyelinap di hatinya. Meski Salma masih bersikap dingin dan menjaga jarak, kabar bahwa istrinya sedang hamil dan ngidam membuat William merasa kembali menjadi bagian dari hidup Salma. Inilah momen yang selama ini ia rindukan, mendampingi Salma dalam suka dan duka. Tanpa pikir panjang, William segera memutar balik mobilnya. Ia mulai menyusuri kota dari pedagang kaki lima, rumah makan tradisional, hingga warung-warung tua yang dikenal menggunakan resep bakar klasik. Meski lelah dan hujan mulai turun, William terus mencari tempat yang membakar ayam dengan tempurung kelapa seperti keinginan Salma. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, William akhirnya menemukan sebuah warung sederhana di pinggiran kota yang masih menggunakan tempurung kelapa untuk membakar ayam. Dengan wajah basah kuyup dan pakaian yang mulai kusut, ia tersenyum lega sambil membawa ayam bakar itu pulang. Baginya, semua ini sepadan demi senyum Salma. Kini William hanya bisa berharap semoga Salma menerima pemberiannya dan siapa tahu perlahan hatinya bisa luluh kembali. Setelah berhasil menemukan warung makan sederhana yang masih membakar ayam dengan tempurung kelapa, William tak langsung pulang. Ia memperhatikan suasana warung itu dengan seksama aroma khas dari asap kelapa membuatnya yakin ini tempat yang tepat. Tapi saat ia hendak membeli ayam bakar untuk Salma, matanya terbelalak. Di salah satu sudut warung duduk seseorang yang sangat ia kenal Salma. Salma tampak kelelahan, mungkin karena perubahan hormon kehamilan, namun ia tetap terlihat cantik. William terdiam. Ia tahu jika tiba-tiba muncul di hadapan Salma, apalagi dalam kondisi emosinya yang masih tidak stabil, bisa membuat suasana jadi canggung. Tapi William tidak kehabisan akal. Melihat seragam tukang ayam bakar yang sedang digantung dekat dapur, ia langsung punya ide gila. Dengan seizin pemilik warung yang sudah ia bantu sebelumnya, William menyamar sebagai tukang ayam bakar lengkap dengan seragam dan selemek khas warung tersebut. Ia masuk ke area dapur dan mulai membantu membakar ayam, berusaha meniru gerakan tukang aslinya. Dari kejauhan, Salma yang duduk sendirian sambil memainkan sendoknya belum menyadari siapa tukang ayam bakar itu. Namun saat ayam pesanannya disajikan dan ia mendengar suara samar yang sangat familiar. Di momen itu, keheningan menggantung sejenak. Bukan karena tak ada kata-kata, tapi karena hati Salma mulai goyah lagi. William dengan segala kelemahannya benar-benar sedang mencoba berubah. Tapi akankah itu cukup untuk menyembuhkan luka di hati Salma? Setelah menerima sepiring ayam bakar dari seorang penjual yang tampak asing namun terasa familiar, Salma mulai merasa curiga. Gerak-gerik penjual itu terlihat canggung, tidak seperti tukang ayam bakar pada umumnya. Cara pria itu membolak-balik ayam di atas bara, sesekali melirik ke arahnya justru makin menguatkan perasaan bahwa ia mengenal pria ini. Salma memperhatikannya dari kejauhan. Dan setelah beberapa saat, rasa penasarannya tak tertahankan. Ia perlahan mendekat ke arah dapur warung, memperhatikan sosok pria itu lebih dekat. Begitu jaraknya cukup dekat, ia semakin yakin dengan dugaannya. Pria itu adalah William yang sedang menyamar menjadi tukang ayam bakar, lengkap dengan seragam dan masker penutup wajah. William tampak terkejut saat identitasnya terbongkar. Ia pun terdiam, menatap Salma yang kini berdiri di hadapannya dengan sorot mata penuh campuran emosi. Tidak ada konfrontasi besar, hanya keheningan dan isyarat yang menunjukkan bahwa Salma paham apa yang sedang William lakukan. Setelah penyamarannya terbongkar, William tak lantas pergi, ia justru duduk mendampingi Salma yang tengah menyantap ayam bakar di warung sederhana itu. Suasana di antara mereka tidak lagi sising sebelumnya.
Tak banyak kata yang diucapkan, hanya kehangatan diam-diam yang mengisi ruang di antara piring dan gelas mereka. Sesekali Salma melirik William, mencoba menepis rasa nyaman yang perlahan-lahan mulai menyusup lagi ke dalam hatinya. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Dari arah luar, langkah cepat terdengar mendekati warung. Argo muncul membawa bungkusan makanan yang sengaja ia siapkan untuk Salma. Ia sempat tersenyum saat melihat Salma dari kejauhan, namun senyum itu lenyap seketika ketika matanya menangkap sosok William yang sudah lebih dulu duduk menemani Salma. Raut wajah Argo berubah. Ada kejutan, ada kecewa, dan jelas ada rasa cemburu yang tidak bisa ia sembunyikan. Tangannya yang memegang bungkusan itu mendadak terasa berat. Ia berhenti sejenak, berdiri tak jauh dari meja Salma. Pandangannya bersitatap langsung dengan William yang kini terlihat tenang namun waspada. Salma pun menyadari kehadiran Argo. Ia tampak bingung namun berusaha tetap bersikap biasa. Situasi menjadi canggung. Tiga orang yang sama-sama menyimpan perasaan dan masa lalu kini berada di satu tempat dengan ketegangan yang tidak terlihat tapi jelas terasa. Keduanya menyimpan rahasia yang menyakitkan. Kini Salma dihadapkan pada dilema besar, apakah ia akan memaafkan William dan membatalkan perceraiannya, atau justru memilih menjauh dari semua pihak. Salma mulai diliputi rasa bersalah yang mendalam setelah mendengar pengakuan ayahnya. Selama ini ia begitu yakin bahwa Williamlah yang telah menyakitinya, menjadi sumber dari luka fisik dan batin yang ia simpan selama bertahun-tahun. Namun ternyata semua itu adalah kesalahpahaman besar yang tidak pernah ia sangka. Kini dalam kesendiriannya, Salma mulai mengingat kembali semua perlakuan William di masa lalu, perhatian, kesetiaan, dan usaha keras William untuk memperbaiki hubungan mereka setelah semua badai yang menimpa. Perasaan bersalah Salma kian menumpuk, terutama setelah melihat bagaimana William terus berada di sisinya, bahkan saat ia ingin bercerai dan sudah mengusir William berulang kali.